Adat pesan syara, syara pesan kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sesuku itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Perkembangan gerakan purifikasi Islam itu berpusat kepada satu tokoh, dan tokoh itu berasal dari Sumatera Barat, dari Minangkabau, yang bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan agar selalu dalam rahmat dan karunia Allah. Pepatah adat Minangkabau menyebut, adat menurun, agama mendaki. Adalah sebuah ungkapan bahwa adat Minangkabau menyebar dari pusat Minangkabau di dataran tinggi yang disebut dengan Darek, turun ke dataran rendah pesisir. Sedangkan agama malah sebaliknya, dari daratan pesisir naik ke dataran tinggi Darek yang merupakan pusat Minangkabau. Dan yang dimaksud di sini tentunya agama Islam. Lalu, bagaimana sejarah masuknya Islam ke Minangkabau? Silakan siapkan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya untuk menyimak channel Sahabat Berbagi. Tapi sebelumnya, yuk simak yang mau lewat berikut ini. Iyo, kita lanjut. Islam masuk ke wilayah Minangkabau sekitar abad ke-7 Masehi. Meskipun begitu, ada juga yang berpendapat lain, yaitu pada abad ke-13 sampai 16 Masehi. Namun, para ahli sejarah sepakat menyatakan bahwa penyebaran Islam di Minangkabau pada periode awal melalui jalur perdagangan, mengingat wilayah Minangkabau merupakan sumber rempah-rempah dan emas di Sumatera. Penyebaran Islam di periode pertama ini sempat terhenti karena terhalang oleh tindakan dinasti Cina, Tang, yang merasa kepentingan ekonominya terancam oleh Khalifah Umayyah. Keadaan ini berlangsung kurang lebih 4 abad dan akibatnya perkembangan Islam pun terhenti sampai abad ke-10 Masehi. Dan penyebaran ini masuk dari pantai timur melalui sungai-sungai di gugusan Bukit Barisan ke Selat Malaka. Pada periode kedua berlangsung ketika pesisir barat Minangkabau berada di bawah pengaruh Aceh tahun 1285 sampai 1522 Masehi pasca jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Pada periode ini penyebaran Islam mulai terstruktur melalui Syekh Burhanuddin Ulakan. Beliau adalah murid dari Syekh Abdul Rauf Singkil, ulama tarekat Syatariyah dari Aceh. Dan Syekh Burhanuddin adalah orang yang pertama kali membawa ajaran tarikat Syatariyah ke wilayah Minangkabau. Dari Ulakan inilah Islam terus berkembang hingga ke pedalaman Minangkabau. Sedangkan tarekat Naksabandiyah masuk ke daerah Minangkabau pada tahun 1850 dan ada juga yang berpendapat pada abad ke-17 yang dibawa oleh Jamal al-Din, seorang Minangkabau yang belajar di Pasai dan kemudian juga belajar ke Mesir dan India. Dalam perkembangannya, tarekat Syatariyah di daerah pedalaman Minangkabau melampaui batas-batas implementasi ajaran sufistik itu sendiri, yang berbeda dari daerah pesisir barat yang merupakan awal dikembangkan aliran sufi tersebut. Para tokoh sufi pedalaman lebih banyak melibatkan diri dengan kehidupan masyarakat dan merangkul hampir semua ilmu keislaman seperti yang dikembangkan oleh Jalaluddin, murid Tuanku Nantuo di wilayah Agam. Dan pada akhirnya keadaan ini menghadirkan gagasan-gagasan pembaharuan dalam tata cara beragama dan praktek adat. Gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau dimulai ketika Tuanku Nantuo bersama murid-muridnya di Surau Koto Tuo mengambil peran permasyarakatan syariah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada akhir abad ke-18. Pada awalnya gerakan ini tidak mengalami pergesekan. Namun pada fase berikutnya lebih meruncing karena menguatnya resistensi kaum adat. Kaum adat merasa terganggu oleh aksi beberapa kalangan ulama murid Tuanku Nantuo dalam menjalankan aksi syariah pada praktek adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pertikaian antara kaum adat dan kaum agama ini menjadi jalan masuk bagi Belanda ke wilayah Minangkabau. Yang sebelumnya Belanda begitu susah memasuki Minangkabau karena kekuatan kaum agama. Dan di masa inilah bermula gerakan kaum Padri. Ketika beberapa orang tokoh Islam Minangkabau pulang dari menunaikan ibadah haji sambil belajar di sana. Beliau adalah Haji Miskin, Haji Sumaniak dan Haji Piombang. Dan kemudian gerakan ini diteruskan oleh Malin Basa atau yang dikenal dengan Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Narenceh dan lain-lain. Sebenarnya perundingan dalam mengakhiri pertikaian antara kaum adat dan kaum agama sudah pernah dilakukan. Namun malah memicu pertikaian yang pada akhirnya kaum adat meminta bantuan Belanda. Hingga pecahlah Perang Padri pada bulan April tahun 1821 di Sulit Air dekat Danau Singkarak di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol. Namun karena merasa dimanfaatkan oleh Belanda, akhirnya kaum adat kembali merapat ke kaum agama yang kemudian melakukan pertemuan yang akhirnya melahirkan gagasan Perjanjian Bukit Marapalam.
Sebenarnya, gerakan keagamaan yang telah berlangsung lama pada peralihan abad ke-18 dan ke-19 juga diwarnai oleh konflik antara Syatariah dan Naksabandiyah. Setelah berakhir Perang Padri pada tahun 1837, perdebatan internal antara dua aliran sufi ini tidak juga mereda, bahkan makin meruncing, dan berimplikasi terhadap tumbuhnya motivasi sebagian masyarakat untuk berangkat ke Mekah dalam mempelajari ilmu agama. Dan periode kedua, dari kalangan ulama Minangkabau belajar ke Timur Tengah, membawa pemikiran-pemikiran keagamaan yang lebih dan sangat berpengaruh bagi perubahan sosial di Minangkabau pada waktu berikutnya. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah salah seorang putra Minangkabau yang merasa tidak betah dengan kondisi sosial di daerahnya. Akhirnya menetap di Mekah dalam rangka mendalami ilmu agama, dan ketekunannya akhirnya membuat ia sejajar dengan ulama-ulama Timur Tengah lain. Bahkan ia adalah ulama asing pertama yang menduduki posisi mufti mazhab Syafi'i di Mekah. Dan pada perjalanannya banyak ulama tanah air yang berguru kepadanya, termasuk diantaranya adalah Muhammad Jamil Jambe, Abdul Malik Amrullah, dan lain-lain. Dan murid-murid Syekh Khatib Al-Minangkabawi telah memberikan kontribusi bagi pembaruan agama tahapan kedua, yang memunculkan pemikiran kebangsaan yang memicu perlawanan terhadap kolonialisme pada awal abad ke-20. Munculnya generasi intelektual Islam Minangkabau di masa-masa ini mampu menyeimbangi aksi politik etis Belanda yang telah memperluas jalur pendidikan bagi masyarakat pribumi. Dan di masa-masa inilah muncul cikal bakal pesantren modern di tanah air seperti yang digagas oleh Abdul Malik Amrullah dan Abdullah Ahmad. Sampai di situ, ternyata kepulangan generasi baru intelektual Islam dari Mekah ini menimbulkan konflik baru dengan memunculkan pemikiran baru seputar keterikatan kepada mazhab dan bolehnya berijtihad. Dan konflik ini dalam sejarah dikenal dengan polemik kaum tua dan kaum muda. Persoalan pertama yang menjadi perdebatan adalah masalah praktek pengamalan Tarekat Naksabandiyah yang dianggap oleh kebanyakan kaum muda telah keluar dari praktek wasilah dan tidak sesuai dengan sunnah. Namun yang perlu kita garisbawahi adalah bahwa perjuangan kaum muda dalam memurnikan agama di Minangkabau sepenuhnya belumlah terlaksana hingga saat ini, mengingat pertentangan dari berbagai pihak dan kurang pedulinya masyarakat Minangkabau dengan agama yang sendiri. Sahabat, ada hikmah di balik konflik keagamaan yang terjadi di dalam sejarah Islam di Minangkabau, yaitu melahirkan tokoh-tokoh Islam di Minangkabau di masa-masa berikutnya. Dari Tuanku Nantuwo yang alim dan bijaksana sekaligus pedagang yang ulet berhasil menjadikan hukum Islam sebagai landasan kehidupan masyarakat di Minangkabau. Lalu dari tangan beliau melahirkan murid seperti Syekh Jalaluddin, Tuanku Narenceh, Tuanku Imam Bonjol, dan lain-lain. Lalu di masa-masa berikutnya lahirlah ulama Minangkabau yang mendunia, yaitu Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Dan dari beliau terbentuklah ulama-ulama Minangkabau yang karismatik, semisal Abdullah Karim Amrullah, Jamil Jambe, dan Abdullah Ahmad, serta yang lain-lainnya. Yang pada intinya, kesemua ulama tersebut ketika menghadapi persoalan agama di luar batas pengetahuan mereka, maka mereka memilih untuk terus belajar, bahkan mencari ke sumber ilmu itu sendiri. Lalu bagaimana dengan generasi Minang zaman now, yang pada kenyataannya justru hanyut dalam gelombang modernisasi? Terima kasih sahabat telah menonton video ini sampai habis, dan nantikan episode berikutnya dari The Minangkabau in Series yang insya Allah kita akan membahas tentang adat dalam kacamata Islam. Jazakallah khairan, barakallahu fikum.